Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Rahman, tentunya di SP Malindo Channel, channelnya Tukang Jalan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Di video kali ini saya akan melakukan trip perjalanan, yaitu dari Pulau Sulawesi menuju ke Pulau Kalimantan, yang akan melewati 5 buah provinsi. Seperti apa cerita perjalanan saya kali ini? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Terima kasih telah ikut serta membantu mengembangkan channel ini. Kurang lebih 2 jam dan menempuh jarak kurang lebih 120 km dari Bombana. Dan saat ini kita akan mampir sebentar di pelabuhan dikarenakan ada seorang penumpang yang akan menyeberang ke Kabupaten Bone melalui Pelabuhan Kolaka Bajoe. Bagi teman-teman yang berada di sekitaran Kabupaten Bombana dan Kolaka, sekiranya ada yang membutuhkan jasa pengantaran maupun penjemputan, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini maupun yang ada di kolom deskripsi. Berhubung mobil yang dari Bombana hanya sampai di Kolaka, maka di sini saya transit dan di sini saya mendapat mobil yang melayani rute Kendari Sulawesi Selatan atau tepatnya Palopo. Bagi teman-teman sekalian yang ada di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan yang mungkin mempunyai rute perjalanan di 2 provinsi tersebut, bisa menghubungi nomor kontak Bung Majid yang saya terakan di bawah ini maupun di kolom deskripsi. Saat ini saya sudah berada di ujung Kabupaten Kolaka dan sebentar lagi akan memasuki wilayah Kabupaten Kolaka Utara. Dan sebelum kita memasuki wilayah Kabupaten Kolaka Utara, di sini kita akan melintasi sebuah rute yang cukup ekstrem yang dikenal sebagai tanjakan Tamborasi. Banyak yang mengatakan bahwa tanjakan Tamborasi ini lebih ekstrem daripada si tinjau laut yang ada di Sumatera. Dikarenakan tanjakannya yang cukup tinggi dan ditambah lagi tikungannya yang dikenal sebagai letter S. Ditambah lagi dasar jurangnya itu tepat berada di bibir pantai yang berjarak hanya beberapa ratus meter yang berada di bawah. Tanjakan dan tikungan Tamborasi ini sudah pernah saya bahas di beberapa video saya sebelumnya, termasuk trip perjalanan saya dari kota Pontianak menuju ke Kabupaten Bombana, di mana perjalanan tersebut saya tempuh selama 8 hari dikarenakan saya hanya single driver. Ditambah lagi rute ini baru pertama kalinya saya lewati. Seperti inilah situasi terkini tikungan letter S yang dikenal sebagai tanjakan Tamborasi. Dari posisi saat ini, laut di bawah sana itu terlihat sangat jelas. Sedikit info buat teman-teman sekalian bahwa di sekitaran Tamborasi ini terdapat 2 objek wisata, yaitu sungai terpendek di dunia dan juga objek wisata Danau Biru, di mana jaraknya sendiri itu dari kota Kolaka berjarak kurang lebih 90 km dan jarak dari kota Kolaka Utara itu berjarak sekitar 55 km. Saat ini saya sudah berada di Lasusua, kota Kabupaten Kolaka Utara. Malam ini merupakan malam pertama dalam trip perjalanan saya yang akan menempuh kurang lebih 3000 km dari Kabupaten Bombana menuju ke kota Katulistiwa, tepatnya Pontianak, Kalimantan Barat. Dari Poleang, Kabupaten Bombana hingga di posisi saat ini, saya sudah menempuh jarak kurang lebih 240 km. Selanjutnya menuju ke kota Palopo, dikarenakan di Palopo nanti saya akan transit lagi menggunakan kendaraan lain untuk menuju ke Parepare. Jaraknya sendiri dari Lasusua menuju ke kota Palopo kurang lebih 320 km. Dan di sini kita mampir sejenak di salah satu rumah makan untuk bersantap malam sebelum melanjutkan lagi perjalanan menuju ke kota Palopo.
Kurang lebih 4 jam kami pun sampai di Simpang Tarege, yaitu Simpang 3 menuju ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sekitar jam 3 subuh, mobil pun sudah memasuki wilayah kota Palopo. Sesuai planning, saya akan menginap dulu di salah satu rumah kerabat yang ada di Palopo sebelum melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Belopa. Pada keesokan malamnya, saya melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Belopa atau kota Kabupaten Luwu. Dan perjalanan saya menuju ke Belopa itu menggunakan bis yang melayani rute Palopo Makassar. Jaraknya sendiri dari kota Palopo menuju ke Belopa itu kurang lebih 55 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dan di Belopa saya akan menginap lagi di rumah keponakan. Dan saya akan bersilaturahmi dengan salah satu member YNCI Chapter Luwu di Cafe Imajinasi yang ada di pelataran kota Belopa. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke kota Parepare. Jaraknya sendiri itu dari Belopa menuju ke kota Parepare kurang lebih 165 km. Dan di sini saya tidak sempat untuk bersilaturahmi di 2 chapter yang akan dilewati, yaitu chapter Wajo dan chapter Sedrap. Jadi saudara-saudaraku yang ada di Sulawesi Selatan, di sini saya mohon maaf karena tidak izin lintas dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Dan terima kasih atas pengertiannya. Insya Allah panjang umur saya akan kembali lagi ke Sulawesi membawa unit dan akan touring sekaligus silaturahmi ke chapter-chapter yang ada di Sulawesi. Sekarang ini saya sudah berada di wilayah Kabupaten Sidrap. Kota Kabupaten Sidrap sendiri itu hanya berjarak kurang lebih 30 km dari kota Parepare. Kota Sidrap atau Kabupaten Sidrap itu dijuluki sebagai kota beras. Dan 58 tahun yang lalu telah lahir seorang motivator yang sangat fenomenal di Indonesia, yaitu Mario Teguh. Kurang lebih 30 menit akhirnya saya pun memasuki wilayah kota Parepare. Parepare tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian, dikarenakan di kota ini pernah lahir seorang ilmuwan yang diakui Indonesia bahkan dunia, yaitu Bapak Dirgantara Indonesia atau lebih dikenal sebagai nama Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Di sore hari ini saya berkesempatan untuk beristirahat dikarenakan kapal yang akan berangkat ke Batu Licin itu sekitar jam 10 malam. Dan di sini saya dikondisikan oleh agen tiket yaitu Bung Ibrahim. Pada malam ini saya berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan member chapter Parepare dan kebetulan juga ada Om Badris, Ketua Regional Sultan Batara yang akan menuju ke Polewali. Kurang lebih 1 jam bercengkrama dengan Ketua Regional Sultan Batara, saya pun izin pamit dan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pelabuhan. Saat ini saya sudah berada di ruang tunggu pelabuhan Parepare karena berkas perjalanan saya sudah lengkap, jadi saya tinggal checking dan naik ke kapal. Teman-teman sekalian yang mungkin ingin melakukan perjalanan dan ingin membeli tiket maupun pengkondisian di kota Parepare bisa menghubungi nomor kontak Bung Ibrahim yang tertera di bawah ini maupun di kolom deskripsi. Saat ini saya sudah berada di atas kapal KM Megon. Selamat tinggal Pulau Sulawesi, sampai jumpa di lain waktu. Kapal ini akan berlayar menuju ke Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kapal KM Megon ini bertolak dari pelabuhan Parepare menuju ke pelabuhan Batu Licin, ditempuh dengan waktu kurang lebih 22 jam tergantung dari sikon, keadaan kapal, dan situasi cuaca. Kurang lebih 22 jam melintasi Selat Makassar,
selat antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Akhirnya kapal pun bersandar di pelabuhan Batu Licin. Saat ini saya sudah berada di Batu Licin, tepatnya di kediaman Bung Ikram. Hari ini merupakan hari yang kelima dalam trip perjalanan saya dari Kabupaten Bombana menuju ke Pontianak. Jaraknya sendiri dari Batu Licin menuju Pontianak, Kalimantan Barat, kurang lebih 1.400 km. Teman-teman sekalian, mungkin di sini ada yang mempunyai planning perjalanan dari Batu Licin, Banjarmasin, Palangkaraya hingga ke Pontianak pulang pergi. Mungkin ada yang membutuhkan jasa penjemputan maupun pengantaran, bisa menghubungi saudara Ikram dan saudara Suding. Silakan kontak nomor yang tertera di bawah ini maupun yang ada di kolom deskripsi. Kurang lebih 2 jam dan menempuh jarak kurang lebih 95 km. Dan saat ini saya sudah berada di Sungai Danau atau Satui. Dan pada malam ini perjalanan kita diguyur hujan. Mudah-mudahan saja tidak menyebabkan banjir dan semuanya berjalan lancar. Saat ini saya sudah berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut dan semalam kita rest atau beristirahat di salah satu rumah makan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Dan sebentar lagi kita akan memasuki wilayah atau kota Banjarmasin. Saat ini saya sudah berada di depan pintu gerbang kota Banjarmasin atau yang lebih dikenal sebagai kota Seribu Sungai. Kota ini juga pernah saya lalui pada saat mudik terjauh saya, yaitu dari kota Pontianak menuju ke Sulawesi, tepatnya Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Saat ini mobil sudah mengarah keluar dari kota Banjarmasin dan di sini Bung Suding memilih jalur alternatif untuk menghindari macet dan padatnya kendaraan di kota Banjarmasin. Di bulan Februari lalu atau tepatnya 8 bulan yang lalu, saya belum melewati jembatan ini dikarenakan jembatan tersebut masih dalam tahap pembangunan. Dan di depan sana kita akan melewati lagi jembatan terpanjang yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Jembatan Barito. Jembatan Barito ini melintas di atas Sungai Barito yang memiliki panjang kurang lebih 1080 meter, tepat berada di Kabupaten Barito Kuala. Jembatan ini diresmikan pada tahun 1997 oleh Presiden Soeharto pada saat itu, dan jembatan ini juga pernah tercatat di rekor muri sebagai jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Jembatan ini juga merupakan jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan dua provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Saat ini saya berada di perbatasan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Kuala dan Kuala Kapuas. Perbatasan ini juga menjadi perbatasan dua provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Teman-teman sekalian, saat ini saya sudah berada di Jembatan Layang Tumbang Nusa yang terletak di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Jembatan ini panjangnya kurang lebih 11 km dan sempat juga tercatat sebagai jembatan layang terpanjang di Indonesia sebelum rekornya dipecahkan oleh jembatan Martadipura yang panjangnya kurang lebih 17 km yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Jembatan ini dibangun dikarenakan akses utama dari kota Banjarmasin ke kota Palangkaraya itu sering tergenang air atau banjir rob. Jaraknya sendiri dari kota Palangkaraya ke jembatan Tumbang Nusa itu kurang lebih 30 km, sedangkan jaraknya dari kota Banjarmasin itu kurang lebih 150 km. Jembatan ini juga sudah pernah saya bahas di beberapa video saya sebelumnya. Sekarang ini saya sudah sampai di Bulan Pisan dan di sini saya rehat sebentar dan saya akan makan sebentar sebelah sana. Setelah beristirahat dan bersantap siang, kami pun melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kalimantan Barat. Dan di sini kami tidak masuk di kota Palangkaraya karena ingin mempersingkat waktu. Jadi kami memilih jalur alternatif. Sekarang ini saya lagi berada di Jalan Trans Kalimantan antara Pundu dan Parit. Dan ini merupakan race yang keempat. Dan kita akan race di sini. Pada malam harinya kami pun melanjutkan lagi perjalanan dan saat ini saya sudah berada di kota Sampit. Di sekitaran tahun 2018 saya pernah menginap di sini, tepatnya di Islamic Center atau Masjid Raya Sampit. Pada malam ini rencananya akan race di sekitaran Simpang Ampar, Simpang 3 ke Pangkalambun dan ke Lamandau hingga ke batas Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Setelah beristirahat di salah satu rumah makan, kami pun melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kalimantan Barat. Dan saat ini saya sudah berada di wilayah Kabupaten Lamandau, atau kabupaten terakhir di wilayah Kalimantan Tengah. Saat ini saya sudah berada di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di perbatasan Kalteng Kalbar. Dan di sini kita akan race bentar di warung makan Melayu Sipa Putri. Di perbatasan kami istirahat cukup lama hingga sore hari. Dan di sore harinya kami pun melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Pontianak. Dan saat ini saya sudah berada di Sandai, tepatnya Kabupaten Ketapang. Ketapang sendiri adalah kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Sandai sendiri ke Pontianak memiliki jarak kurang lebih 300 km dengan waktu tempuh kurang lebih 7 jam tergantung driver dan kondisi jalan. Saat ini saya sudah berada di Jembatan Tayan, jembatan terpanjang nomor 3 di Indonesia yang memiliki panjang kurang lebih 1400 meter yang melintas di atas sungai terpanjang Indonesia yaitu Sungai Kapuas. Namun sayang lampu penerangan yang ada di jembatan ini mati total, jadi kita tidak bisa melihat keindahan jembatan ini. Jembatan ini berada di Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau ini adalah salah satu kabupaten terluas di Kalimantan Barat dan kabupaten ini juga berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Saat ini saya sudah berada di Simpang Ampar dan jalan yang lurus ke depan sana itu adalah jalan menuju ke perbatasan Indonesia-Malaysia yang jaraknya itu kurang lebih 150 km. Sedangkan yang ke kiri ini adalah jalan menuju ke kota Pontianak yang jaraknya kurang lebih 100 km. Ini saya sudah berada di Bundaran Alianyang, Sungai Ambawang yang tidak jauh dari terminal internasional yang ada di Kabupaten Kuburaya. Dan tinggal sekitaran 15 menit lagi kita akan memasuki kota Pontianak. Itu artinya cerita perjalanan atau trip saya untuk kali ini tidak lama lagi akan berakhir. Sebelum berakhir, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman yang ada di cerita perjalanan trip saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kesalahan informasi. Kritik dan saran silahkan coret-coret di kolom komentar.
Cukup sekian untuk cerita perjalanan saya kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe jika belum di-subscribe. Share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video dan perjalanan saya selanjutnya.